Letjen TNI, Purnawirawan. Sjafri Syamsuddin resmi menjabat sebagai Menteri Pertahanan ke-27 setelah dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin. Sjafri, yang merupakan orang dekat Prabowo, dilantik bersama 47 Menteri Kabinet Merah Putih lainnya, dan 5 pejabat setingkat menteri seperti Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, Letjen TNI, Purnawirawan. Muhammad Herindra, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI, Purnawirawan. Anto Mukti Putranto, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Sjafri, yang merupakan menteri tertua dalam jajaran Kabinet Merah Putih, pun kembali melanjutkan jalan pengabdiannya untuk Republik membantu sahabat seperjuangannya yang saat ini memimpin negeri. Prabowo tidak sembarang memilih orang dekatnya untuk mengisi posisi pos strategis Menteri Pertahanan, yang merupakan triumvirat sebagaimana Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. 3 menteri yang menduduki posisi triumvirat punya kewenangan bersama-sama menjalankan pemerintahan manakala presiden dan wakil presiden tidak dapat atau berhalangan melaksanakan kewajibannya selama masa kerjanya. Presiden memahami betul Sjafri tidak hanya sosok yang piawai dan cerdas, tetapi lebih penting dari segalanya sosok Menhan pilihannya itu setia dan loyal dalam jalan pengabdian kepada negara. Presiden dan Sjafri Syamsuddin bersahabat setidaknya sejak keduanya menempuh pendidikan taruna di Akademi Militer, Magelang, hingga keduanya lulus pada 1974. Sjafri saat itu berhasil menyabet penghargaan lulusan terbaik Adi Makayasa. Kedekatan keduanya pada masa itu pernah ditunjukkan dalam beberapa foto yang dibagikan Sjafri di akun media sosial pribadinya, Sjafri_Syamsuddin. Dalam salah satu foto hasil repro, Sjafri muda dan Prabowo muda duduk berdampingan. Sjafri menuliskan, "Saat kami tinggal setahun di Pavilion 5A mengakhiri masa taruna Akmil dan menyongsong wisuda perwira TNI ed tahun 1974. Berjuang sampai titik darah penghabisan di dalam keyakinan. Tidak goyah karena badai. Taat kepada atasan. Hanya takut kepada Allah." Pengalaman lengkap Sjafri. Pak SS, begitu biasa Sjafri disebut di kalangan bawahannya dan wartawan, lahir di Makassar pada 30 Oktober 1952. Dia lahir 1 tahun setelah Presiden Prabowo, yang pada 17 Oktober 2024 merayakan usianya ke-73 tahun. Dalam rentang perjalanan karirnya sebagai prajurit dan purnawirawan, Sjafri dikenal sebagai perwira TNI yang cakap, tokoh militer dan birokrat yang berpengalaman mengurusi bidang-bidang pertahanan. Selepas lulus dari Akademi Militer pada 1974, Sjafri, juga bersama Presiden Prabowo, sama-sama masuk Korps Baret Merah Komando Pasukan Sandi Yuda, yang saat ini dikenal sebagai Kopassus. Keduanya juga sama-sama pernah bertugas dalam operasi militer penting, salah satunya di Timor Timur. Dalam riwayat penugasannya, Sjafri pernah memimpin pasukan untuk meredam pemberontakan di Timor Timur, kemudian di Aceh, Irian Jaya, dan kembali bertugas di Timor Timur. Dia kemudian dipercaya sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden, Pas Pampres, yang bertugas mengawal dan menjaga keselamatan Presiden kedua RI Soeharto, termasuk pada 1995 saat Soeharto berkunjung ke zona perang di Bosnia-Herzegovina. Selepas mengawal Bapak Pembangunan selama beberapa tahun, Sjafri mendapat promosi mengisi jabatan Bintang 1 menjadi Komandan Resor Militer, Danrem, 061 Surya Kencana, 1995-1996. Kemudian Kepala Staf Garnisun Tetap, Kasgartap, 1 Ibu Kota, 1996, Kepala Staf Kodam, Kasdam, Vejaya, 1996, dan Panglima Daerah Militer Vejaya. Sjafri saat itu menjadi Pangdam Jaya menggantikan Maijen TNI Sutioso. Dia mengisi jabatan Bintang 2 itu tak lama setelah Prabowo menjabat sebagai Komandan Jenderal, Danjen, Kopassus. Penugasan Sjafri menjadi Pangdam Jaya terjadi pada masa-masa menjelang kejatuhan Soeharto yang diwarnai berbagai aksi massa, demonstrasi, hingga kerusuhan dan penjarahan. Sjafri, sebagaimana dituturkan dalam beberapa buku dan saksi sejarah, dinilai sebagai pemimpin yang piawai meredam dan mencegah kerusuhan massa berlarut-larut. Saat itu, dia mengerahkan pasukan untuk berkeliling dan berjaga di daerah-daerah rawan. Bahkan, Sjafri turun langsung memastikan Jakarta kembali aman dan kondusif dengan ikut berpatroli naik kendaraan tempur keliling Jakarta. Selepas kejatuhan Soeharto pada 21 Mei 1998, Sjafri kemudian mengisi jabatan sebagai Asisten Teritorial, Aster, Kepala Staf Umum, Kasum, TNI, Staf Ahli, Sahli, Panglima TNI, Koordinator Staf Ahli, Kor Sahli, Panglima TNI, Kepala Pusat Penerangan,
Kapuspen, TNI, 2002, dan Sekretaris Jenderal, Sekjen, Departemen Pertahanan, 2005-2010. Departemen Pertahanan, Depan, sejak 6 November 2008 berganti nama menjadi Kementerian Pertahanan, Kemenhan, RI. Selepas pensiun sebagai prajurit pada 2010, Sjafri langsung dipercaya membantu pemerintahan, antara lain selama periode kedua pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, sebagai Wakil Menteri Pertahanan, 2010-2014, kemudian sebagai Asisten Menteri Pertahanan Bidang Manajemen Pertahanan, 2019-2024. Dalam rentang waktu sebagai Asisten Menhan, Sjafri juga berhasil meraih gelar doktoralnya di Universitas Pertahanan pada 2023 dengan disertasi berjudul Pengembangan Model Kerja Sama Sipil Militer dalam Pengelolaan Kebijakan Umum Pertahanan Negara Indonesia. Dalam karya disertasinya itu, Sjafri mengusulkan dibentuknya Dewan Pertahanan Nasional sebagai model kerjasama sipil militer dalam menjalankan kebijakan umum pertahanan negara, Jakumhaneg. Buah pikiran Sjafri saat itu diuji langsung oleh Direktur Pascasarjanan Universitas Pertahanan Maijen TNI Joni Wijayanto, Letjen TNI, Purnawirawan, Yoedi Swastanto, Surahman Suraatmadja, Kolonel Laut, K. Sutanto, dan dua penguji eksternal yaitu Jimli Asidiki dan Rias Rashid. Berbekal riwayat penugasan, pengalaman, dan latar pendidikan yang lengkap, tentu Sjafri diharapkan dapat melanjutkan berbagai pekerjaan yang masih tersisa di Kementerian Pertahanan sekaligus membuat terobosan-terobosan untuk memastikan NKRI terlindungi, disegani, dan berdaya gentar baik di kawasan maupun dunia.